Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, Pak. Ya. Tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah saya. Iya. Oke. Oke, mungkin langsung saja Pak ya dengan pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah? Masalah, ini kan masalah ya. Memang berbagai macam masalah, termasuk diantaranya kalau saya kategorikan ini masalah yang serba sulit, banyak yang harus dipertimbangkan. Nah itu diantaranya saya cara mengidentifikasi itu diantaranya ya kadang permasalahan itu bisa muncul dengan sendirinya itu dari pihak-pihak yang memang terkait langsung di dalam organisasi ataupun satuan pendidikan kita. Kadang itu dari guru, dari tenaga pendidikan, bahkan kadang masukan-masukan dari orang tua siswa atau dari siswa itu sendiri gitu. Ya. Nah semua masalah itu kadang dia semuanya itu ada benarnya gitu. Yang ini benar, ini benar. Tapi dia berbeda gitu. Nah itu kira-kira berbicara masalah bagaimana mengidentifikasinya gitu. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Oke, jadi dasar kita kan kebajikan ya. Artinya itu tadi yang saya bilang ini benar, tapi beda gitu. Kemudian permasalahan ini biasanya sangat erat hubungannya dengan masalah hati. Nah, berbicara masalah hati ini kan lagi-lagi tentu saya gitu, kebetulan yang selama ini yang saya lakukan karena ini masalah hati, tentu siapa yang punya hati, gitu. Siapa yang terlibat langsung di dalam permasalahan ini. Jadi mereka itulah yang harus dilibatkan. Gitu. Artinya segala keputusan itu nanti memang lahirnya ya, yang pertama atas dasar diskusi bersama gitu. Kemudian juga tentu tugas saya di sini mengarahkan ataupun sifatnya bagaimana ini tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di sana aturannya tetap jalan, hati yang menerima bisa nyaman. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya tidak ada di situ saya langsung ngambil begini, begitu, harus begini, begitu. Jadi untuk pengambilan keputusan yang masalah Libatkan semua, terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut. Misalnya terutama dari mana ini permasalahan itu muncul. Yang kedua, kalau dia guru yang harus terlibat, misalnya lagi wakil kepala sekolah mungkin, atau mungkin tenaga kependidikannya yang membidangi itu gitu. Atau mungkin bahkan membutuhkan komite misalnya, itu misal. Jadi tergantung permasalahannya dari mana dan melibatkan siapa. Beberapa yang terlibat ya dibawa duduk gitu ya, bersama Pak ya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian dari situlah bisa diambil keputusan. Karena duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan gitu. Kemudian ada lagi pepatah, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama itu malah berlapang-lapang. Oke.
Oke, baik, Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ataupun prosedur itu tadi, artinya kita konfirmasi dulu semuanya kan gitu. Konfirmasi, kemudian mungkin ada yang perlu kita hadapkan, kalau bahasa apanya konverter ya. Jadi kita untuk saling mengkonfirmasi lah. Ini pertimbangan yang ini mengusulkan ini apa, yang satunya lagi apa, pasti ada yang melatar belakangi gitu. Nah, selanjutnya ya tentu ini tadi diskusi, musyawarah, ya kan? Kira seperti itu. Sekali lagi kalau mau disebut tahapan-tahapannya itu tadi dari yang akar masalahnya dulu gitu. Ya, dikonfirmasi. Ya, terus naik. Kalau misalnya tidak sampai memerlukan kepala sekolah, ya kenapa harus sampai kepala sekolah, kan? Ini kan kita kan sudah ada bidang-bidangnya gitu. Kalau urusan masalah kesiswaan mungkin ya misalnya ya tentu dengan mungkin kita atau ada wali kelasnya gitu. Baru naik ke wakil kesiswaan, kira seperti itu. Jadi sesuai dengan tahapannya itu juga sesuai dengan bidangnya tadi. Masalahnya apa? Jadi langkah-langkah yang pertama tuh mengkonfirmasi dulu. Ya, itu pasti Kesalahan. kan. Kemudian melihat pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pihak ya, Pak ya. Kemudian dilakukan diskusi, Ya. musyawarah. Benar. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau masalah efektif, tak lain dan tak bukan sesuai dengan prinsip ataupun nilai-nilai bernegara kita ya musyawarah gitu. Harus musyawarah, nggak bisa enggak gitu kan, karena ya bisa dinilai nanti mengambil keputusan sepihak gitu kan. Sepihak maksudnya ini bisa juga dianggap nanti otoriter, mentang-mentang kepala sekolah Memanfaatkan kedudukan ya. gitu, ya. Jadi musyawarah lah gitu. Musyawarahkan akar masalahnya apa, yang terlibat di situ siapa, duduk bersama. Oke, Pak. Jadi lakukan musyawarah, pokoknya apa masalahnya ya dibicarakan bersama, baik antara guru-guru yang terlibat atau bahkan dengan wakil Ya. Pak. Karena kalau tidak begitu juga nanti bisa jadi ini perginya kemana-mana gitu. Ya, tidak seperti Ya. kasus seperti itu. Kalau tidak cepat didudukkan bersama gitu kan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau tantangan ya banyak juga sih, sebab semua kebijakan itu pasti ada resiko, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya ini sudah disepakati gitu, biasalah kadang ada yang Perlu ada kontrak. entah lupa, entah apa, seakan-akan ini seakan-akan dia tidak pernah ikut pertemuan gitu. Ah, Itu kan ada juga terjadi gitu, karena ini tergantung juga kepada tipe-tipe manusianya gitu. Ada juga manusia itu kadang yang ya masa bodoh ya seperti itu. ya bisa bodoh, selalu dia senang dia kalau melihat kita kebingungan, susah gitu. Nah, jadi itu udah tipe-tipe manusia memang udah takdirnya seperti itu, dan itulah tantangan saya sebagai kepala sekolah dalam menghadapi berbagai permasalahan, terutama masalah guru-guru kan berapa orang, 40 guru 40 ya. Sifat dan sifatnya masing-masing ya. Ya, kadang ya kalau mau dibilang apa, kadang seakan-akan kayak apa seperti menusuk dari belakang, ini apa maksudnya gitu kan. Jadi itulah itu tantangannya ya, tidak juga semuanya itu mulus, ada Ya, jadi dari internal sendiri lah Pak ya sebenarnya ya tantangan yang muncul ini. Memang ada beberapa mungkin pihak yang tidak respect gitu, yang tidak peduli, bahkan ada yang
sudah disepakati begini, besoknya ngomongnya lain lagi. Kadang dia cerita lagi, lain lagi di luar gitu. Lain lagi ceritanya di luar ya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak punya langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Rasanya kalau jadwal khusus itu, karena ini permasalahannya untuk menyelesaikannya tanggal sekian itu, karena kan ini tergantung kepada sifat masalahnya. Ada masalah itu yang memang bisa dibicarakan begitu saja secara bersama-sama, mungkin katakanlah di ruangan umum sambil cerita-cerita. Ini tuh ada juga mungkin permasalahan itu yang harus memang ada ruangan khusus yang sifatnya beberapa orang aja yang boleh mendengar. Kira itu yang istilahnya tata kelolanya seperti itu. Selanjutnya ada memang permasalahan itu yang sifatnya ya tidak, kata orang itu tidak terlalu urgent, ya mungkin bisa melalui cerita di HP gitu. Jadi kalau jadwal khusus rasanya enggak ada, sebab itu tadi ada memang yang wah ini harus cepat ya langsung gitu, langsung mungkin dipanggil. Kalau tidak bisa semuanya, mungkin ada beberapa dulu yang paling penting di dalam lingkup permasalahan tadi, ya, seperti itu nanti baru secara keseluruhan, kan? Jadi kalau jadwal tidak punya, tidak ada jadwal untuk menangani masalah ini. Yang tergantung sifat dari masalah gitu. Yang ada jadwal paling misalnya kalau pernah ada di papan itu ditulis jadwal saya keluar, misalnya ada tanggal sekian ada undangan ikut sini, tanggal sekian ikut MKKS, cuma itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi masuk untuk menyelesaikan masalah saya tidak punya jadwal khusus. Iya, pokoknya kapan ada masalah itu seurgent apa masalahnya ya langsung ditindak gitu Pak ya, langsung dilakukan duduk bersama. Jadi tidak tergantung ada jadwal-jadwal pula, karena kalau misalkan sangat urgent ini masalah kemudian akan ditunda-tunda, takutnya malah melembar Pak ya. Ya setidaknya kan ini kan tadi masalah hati. Perbandingan pasti beda. Ketika ini kan masalah hati, lalu masalah hati ini kita lebih respect, itu kita cepat tanggapi. Setidaknya hati yang punya hati ini tadi merasa wah dipedulikan, kira-kira seperti itu, dihargai begitu ya. Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang khusus ya kita kan tim, tidak bisa kita mengatakan atau saya mengatakan si anu yang berapa, enggak bisa gitu, karena semuanya kan udah ibaratnya tuh ada job masing-masing sesuai dengan itu. Jadi ya bekerjanya kan di bidang masing-masing. Nah ketika misalnya katakanlah mungkin di bidang Bu Ani yang banyak permasalahannya sehingga Bu Ani sering dilibatkan kan gitu. Nah seakan-akan Bu Ani yang mapan tidak bisa seperti itu, karena itu kan di bidang Bu Ani. Kalau udah di bidang Bu Ani, misalnya saya sebagai kepala sekolah, kalau udah di bidang saya sebagai kepala sekolah, saya kan tidak bisa ngomong oh itu karena saya hebat gitu. Nah dia Bu Ani misalnya di bidang Bu Ani sering terlibat, Bu Ani kan tidak bisa ngomong saya sering menyelesaikan permasalahan gitu. Kawan yang di bidang lain misalnya karena tidak berhubungan dengan dia kalaupun ikut jika diajak kan gitu. Nah dia tidak terlibat langsung, tapi kan bukan berarti dia tidak termasuk orang yang peduli gitu. Artinya antara Bu Ani dengan teman kita tadi misalnya itu sama gitu, walaupun yang lebih sibuk itu misalnya Bu Ani gitu. Jadi kalau ditanya adakah sosok gitu ataupun orang yang menurut saya lebih
enggak, sama aja sama. Pak, ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan keputusan? Pengalamannya pasti banyak, ya kan? Apalagi ini pekerjaan kita ini kan pekerjaan memang yang sangat berhubungan langsung dengan dilema etika, bujukan moral. Itu jadi pembelajaran yang bisa diambil, dia semakin sering kita berdiskusi, semakin banyak relasi kita, teman berdiskusi, dan tentu pola pikir kita juga terus berubah, ya kan? Kemudian kita mengupgrade informasi, mengupdate informasi, mengupgrade diri, kompetensi, gitu kan? Apa namanya? Terus melatih secara emosional, kesabaran, kedewasaan lah gitu. Karena kan walaupun kita tua, kadang kedewasaannya kan tidak bisa digantungkan kepada umur tua atau mudanya. Itu. Iya, dengan semakin banyak kita menghadapi dilema ini, maka ya semakin terupgrade lah pengetahuan kita Pak ya. Tapi kalau bisa bantu juga dengan doa, mudah-mudahan jangan terlalu banyak lah. Iya. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi untuk waktu yang sudah diberikan Sukses di ya, pagi hari ini. sukses itu. Terima kasih. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mengerjakan tugas nih Pak, tugas demonstrasi kontekstual, pengerjaan tugas CGP Pak. Oh iya. Saya akan melakukan wawancara nih Pak sedikit kepada Bapak. Oh iya, silakan ya Bu. Iya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya Bu. Oke. Sebelumnya Pak, boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Samsi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah. Jadi bertugas di Kecamatan Tanah Merah semenjak tahun 2023 bulan November. Oke, itu aja mungkin kalau untuk perkenalan. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, baiklah Pak, langsung saja yang masuk ke pertanyaannya Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak sebagai pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi saya sebagai kepala sekolah itu memang sering menghadapi permasalahan dari luar gitu ya, ataupun dari dalam sekolah ini. Jadi berdasarkan permasalahan terjadilah dilema etika ketika saya dihadapkan pada suatu situasi harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral itu benar, tapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Jadi rujukan moral itu dihadapkan permasalahan yang benar-benar melawan dalam pengambilan permasalahan, termasuklah dalam dilema etika pilihannya tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku lah saya lakukan itu. Ya, gitu, Pak, ya. Iya. Jadi selama di baik dari dalam maupun dari luar ya ada apa Ya. dilema etika Ya. itu sering berganti datang lah gitu maksudnya. Iya, Ya. gitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kata Bapak tadi sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Oh, jadi pengambilan keputusan yang saya lakukan menghadapi kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, saya mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan ya keberpihakan pembelajaran terutama pada murid
Kemudian keputusan saya ambil itu, saya sudah mendapat konfirmasi dari masing-masing pihak terlibat lah. Biasanya saya cari informasi, kemudian saya selesaikan di tingkat paling bawah. Kalau masalah siswa di wali kelasnya. Sebelum itu saya sebagai kepala sekolah mulai ya dari wali kelas tadi, BK, dan wakil kepala sekolah. Jadi menjadi bagian identifikasi lah kasus, sekaligus menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah itu, Bu. Iya, Pak ya. Jadi ya tetap kita melihat pada dari beberapa pihak ya, Ya, kan Pak tetap ya. itu, Bu, Dari kita mempertimbangkannya, BK-nya, ya. dari wali kelas yang dapat Ya, mempertimbangkan terakhir baru keputusan dari saya setelah ada pertimbangan-pertimbangan. Baik, Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya biasanya itu, saya mengumpulkan data, informasi dari pihak yang terlibat dalam permasalahan. Selanjutnya saya konfirmasi, saya konfrontir dari pihak tersebut dalam sebuah pertemuan. Nah, pertemuan ini kan melibatkan wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan ada lagi mungkin informasi dari guru yang lain ini. Jadi memberi masukan lah sebelum pengambilan keputusan semua pihak. Dia menyampaikan pendapatnya kawan-kawan secara bergantian. Nah, saat saya mengambil keputusan, itulah yang terbaik daripada hasil musyawarah itu. Ya. Jadi dari mengumpulkan data terlebih dahulu Pak Ya. ya, kemudian mengkonfirmasi Ya. kebenarannya dengan mengajak beberapa rekan Ya. untuk Ya. berbicara, duduk bersama ya, Ya. Pak, sehingga barulah Ambil ditimbulkan keputusan terakhir keputusan. dari saya setelah pertimbangan. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etikanya antara lainnya itu yang pertama itu mengidentifikasi dulu lah saya. Saya tetap mencari informasi, bertanya itu pihak yang terlibat. Jadi kedua belah pihak ini nanti melakukan pertemuan yang musyawarah melibatkan ya seluruh pihak juga dalam permasalahan, sehingga titik temu nanti kita ada kesepakatan lah bersama dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk kita bertanggungjawabkan. Ya, memang keputusan di saya, tapi setelah kita mengambil informasi, kita gali informasi daripada kawan-kawan semua, terutama ya kalau di sekolah ini ya majelis guru keseluruhan itu terlibat. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak untuk kasus dilema etika ini? Kalau tantangan sih banyak, Bu. Namanya kita mengambil keputusan itu tak ada yang ya tetap setuju, tidak setuju pasti ada itu. Ya di antaranya itu ada pihak yang belum sepenuhnya lah menerima itu. Kadang protes ya itu ya. Tapi ya itu mau tak mau ya diperlukan waktu lah untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang tidak menerima dengan secara ikhlas. Kemudian ada juga pihak yang tidak bertanggung jawab lah, memanfaatkan situasi kondisi ya yang seharusnya keputusannya bisa kita ambil menjadi ribet gitu jadinya. Ya itu ya ada juga seperti itu. Kemudian melakukanlah pengawasan keputusan diambil itu konsisten juga lah. Setelah kita musyawarah keputusan diambil ya saya tetap konsisten kita jalankan keputusan yang sudah kita ambil bersama itu aja kalau saya. Oke, berarti ada beberapa pihak mungkin Ya, nanti ada yang dia pro kontra tetap Pak ya. ya pro kontra itu pasti ada. Namanya orang rame itu tidak akan ada setuju semua. Tapi itulah dia namanya musyawarah, tetap harus kita jalankan, keputusan harus kita ambil. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Oh, kalau di sekolah saya ini saya tidak ada waktu khusus menyelesaikan kasus, tak ada, tergantung dia. Nah, jadi kasus tergantung pada jenis beberapa urgen. Misalnya saya lakukan adalah kasus itu terjadi. Baru ya terjadi ya saya koordinasi dengan pihak terkait seperti apa, mungkin wakil kepala sekolah untuk membantu mencari informasi sebelum mengambil keputusan. Jadi tak ada jadwal karena yang namanya dilema ini kan timbulnya itu sewaktu-waktu dia. Iya, tidak bisa kita jadwal ini. Tapi ada masalah
kita rembuk bersama, kita cari penyelesaiannya, dan kalau bisa kita selesaikan hal itu tidak berlarut-larut. Iya. Itu Bu, ya. Kalau itu saya. Jadi kondisional. Ya, situasinya dia tidak ada waktu lah. Iya, tidak ditentukan. Tidak harus ada saat waktu. ini Ya, ya Pak tidak. ya. Kapan kita temukan di rumah etika ya kita usahakan Ya, selesaikan. langsung, begitu. tidak berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut itu timbul permasalahan baru. Nah, Iya begitu. benar. Malah makin bertambah. Ya, rumah ya. Jadi kita ada masalah ya kita selesaikan, kita Iya. ambil bersama-sama. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Jadi kalau di sekolah ini faktor yang dapat mempermudah saya membantu dalam mengambil keputusan itu saya punya ya berkoordinasi lah saya dengan wakil, dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan guru-guru yang lain itu. Jadi ada komunikasi. Kemudian saya punya komitmen juga kepada guru pihak yang terlibat nih, warga sekolah, yaitu wakil tadi, wali kelas. Dia mempunyai kontribusi yang amat besar terhadap sebuah pengambil keputusan terhadap saya ini kasus dilema etika dia. Saya menyelesaikan ini tetap musyawarah, kemudian saya rapat, baru saya tentukan solusi yang terbaik apa setelah kita ada sebuah perundingan bersama itu. Jadi keputusan saya ambil bukan keputusan saya, tapi keputusan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang itu saya selesaikan. Wah, itu ya. Tetap ada musyawarah. Tetap kita musyawarah kedepankan itu. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam etika ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik itu satu ya, sebagai pemimpin pembelajaran itu memastikan itu bahwa keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kesepakatan bersama, bukan keputusan kita pribadi. Tetap kita berunding, bermufakat, berkomitmen, setelah itu baru kita laksanakan keputusan yang sudah kita putuskan itu. Kemudian kita juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan pertimbangan yang terbaik. Kita juga harus teori, praktek ya berimbang. Jadi keputusan yang kita ambil itu bukan berdasarkan di samping keputusan bersama, ada juga faktor pendukung gitu. Nah, berdasarkan faktor pendukung kita ungkapkan kepada kawan-kawan, nah baru kita ambil. Jadi kawan-kawan itu mengerti juga, oh ini dia. Kalau ini kita ambil keputusan, ini resikonya. Kalau ini tidak. Jadi ada, ya itulah untuk perlu juga pengetahuan itu Bu untuk mengambil sebuah keputusan dan pertimbangan yang terbaik itu. Mungkin itulah Bu. Ya, berarti setiap pengambilan keputusan yang memang berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan, kemudian teori Hasil juga musyawarah, hasil ya. Biasa kalau tentang keputusan di sekolah ini tentu ada landasan hukumnya, dasar undang-undangnya. Nah, jadi kita di samping putusan bersama, ya kita ada dasar juga memutuskan itu. Oke, ada teorinya ya Pak. Ya, tetap itu harus ada. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah sampai pada pertanyaan terakhir kita ya. Iya Bu, oke, ya terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk Ibu. CGP angkatan berapa Ibu? Angkatan 10 Pak. Oh, angkatan 10 mungkin tidak lama lagi selesai. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu sudah lulus tetaplah menjadi seorang guru penggerak yang berkomitmen memajukan pendidikan terutama di daerah kita ini dan memberi motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Amin, Ya. amin. Terima kasih banyak Iya. Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Iya. kesempatannya sehingga saya dapat melakukan wawancara dengan Bapak. Oh, iya. Iya, Terima sama-sama. kasih juga atas motivasi dan dukungannya. Oke Bu, ya sama-sama Bu ya. Ya, saya rasa sampai di sini Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.